Tampaknya kurang semangat. Salam beribu salam na'ado dan tajawid. Saya kasih satu pantun. Asam ganis, asam gugur, ketiga asam dan riang-riang. Mayat menangis di pintu kubur, teringat badan tidak menjawab salam. Maka dari itu saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, shadaqallahu maulana karim. Yang sama-sama kita hormati mulia Tuan Guru kita, pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Sattar Saleh, yang mana pada kesempatan kali ini tidak menyempatkan hadir pada acara kita pada saat hari ini, namun tidak mengurangi rasa ta'zim kita semua kepada beliau, yang insya Allah dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya menjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Sattar Saleh, Mulia Ustaz Asy-Syaikh Ustaz Haji Amjad Isfari, yang selalu hadir pada acara kita seluruhnya, dimanapun kita berada, di situ dia berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati orang yang telah mengajar kita dari 0 hingga 100, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang gelap menjadi terang, yakni Ustaz Ma'al Ustazah kita, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Abang Sakil dan Badan Gedang, Tidak Cakap dan Palembang, ada Abang Rosan dan Budak Hitam dari Papua dan Barat Timur, dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Abang Bukit yang sebelah kanan, Badan Kecil dan Gagah Ganteng, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati alu-alu yang di belakang, adik-adik yang di belakang yang cantik-cantik, berpawang kayak ini. Yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Langkah yang pertama kalinya menyampaikan puja yang tidak terpuja, puji yang tidak terpuji, syukur yang tidak terukur, yaitu kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dia telah memberi kita nikmat, dari nikmat yang kecil hingga nikmat yang besar, dari ujung kaki hingga ujung rambut, dari pangkal hidung hingga pangkal telinga. Contohnya nikmat yang kecil, sehat walafiat. Kalau kita hidup tapi tidak sehat, mana mungkin kita bisa dapat menghadiri acara kita pada sore hari ini? Betul tak? Betul detik. Kalau kita hidup tidak sehat, tidak ada gunanya. Banyak yang di luar sana yang sakit, dia berobat, pergi ke Malaysia, pergi ke Singapura, lalu balik ke Indonesia. Lalu dia untuk apa? Untuk mencari obat, untuk sehat. Kita yang sehat ini wajib bersyukur. Karena apa? Karena Allah memberi kita sehat. Menurut nikmat yang besar, iman dan Islam. Tanpa iman, tanpa Islam, entah apa ajaran kita pada sore hari ini, entah menurut apa kita sekarang, entah agama apa kita sekarang. Kalau dia Islam, belum tentu dia beriman. Kenapa dikatakan begitu?
Karena tawaran Islam di luar sana banyak yang tidak beriman, banyak yang tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia beriman, Tuhan itu tidak Islam, karena dia mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, niscaya akan bertambah. Dan maka sebaliknya, barang siapa yang mengkufuri nikmatku kata Allah, niscaya adabku sangatlah pedih. Kenapa dikatakan begitu ayat tersebut? Allah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita, apapun nilainya, apapun harganya, wajib kita bersyukur. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bersyukur, kata Allah, kalau kalian ingin menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kenapa? Karena engkau jadikan laut-laut, air-air yang ada di muka bumi ini, engkau jadikan tintanya. Daun-daun yang ada di muka bumi ini, engkau jadikan daunnya, engkau jadikan bukunya. Dan ranting-ranting yang pepohonan yang ada di muka bumi ini, engkau jadikan penanya. Niscaya itu tidak akan mampu menghitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi, maka dari itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah jadikan bumi ini boleh seperti tidur untuk hambanya makan dan tidur. Allah suka pada hambanya yang bersyukur, dan Allah murka pada hambanya yang kufur. Betul? Takim tidak betul, itu tidak. Lagi. Saya tidak akan yang kedua kalinya tidak lupa kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana dia rela gunung-gunung akan kudaki, laut yang luas akan kuseberangi, anaknya menjadikan yatim, istrinya menjadikan janda, bersentuhan pedang, bermayun darah, berbantalan anak domba, berhujan anak tanah, dan menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah cerita, ada di Mahsyar nanti. Di situ dibagi beberapa kelompok, beberapa kaum. Ada kaum yang tidak mau berselawat kepada nabinya, ada kelompok yang tidak mau berselawat kepada nabinya. Ada suatu kelompok, dia di sana dia tidak mempunyai naungan, tidak mempunyai tempat untuk berteduh, untuk berlindung. Dia tidak punya syafaat, dan dia pergi mencari Nabi, dan dia pun bertemu dengan Nabi. Lalu dia berkata, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kasih kami syafaat ya Nabi Allah, kasih kami perlindungan Nabi Allah. Apa kata Nabi? Wah, tidak bisa dong. Kenapa dikatakan begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menenggelamkan kaum kafir di saat aku membuat mau hidup. Di saat aku membuat perahu dan dia pun berapi di dalamnya. Dan Allah tenggelamkan kaum kafir itu, dan Allah banjirkan yang pertama kalinya banjir bandang di atas muka bumi ini. Maka tidak akan bisa aku kasih tahu syafaat. Coba kau bertanya kepada Nabi Ibrahim. Lalu setelah tersebut bertanya kepada Nabi Ibrahim, ya Nabi Allah, coba kasih kami syafaat. Apa kata Nabi Ibrahim? Wah, raiso. Karena dapat dikatakan, karena Allah telah menyelamatkan aku dari api yang sangat panas. Allah jadikan api itu menjadi dingin yang sebelumnya sebagai es. Maka tidak akan bisa aku kasih kau syafaat.
Coba kau bertanya kepada Nabi Musa, Nabi yang bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sekelompok tersebut bertanya kepada Nabi Musa, Ya Nabi Allah, Ya Nabi Allah. Yo, tolong kasih kami syafaat, tolong kasih kami naungan. Wah, Islam. Kenapa katakan begitu? Karena Nabi Musa alaihi wasallam telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran kaum Fir'aun, yang Allah tenggelamkan kaum Fir'aun dan prajurit-prajuritnya di dalam laut darah, dan kami pun selamat dari kejaran Fir'aun. Maka tidak akan bisa aku kasih kau syafaat, wahai kelompok yang tidak mau bersalat. Pada kata Nabi Musa, coba kau bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu kelompok tersebut bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan begitu pun jawabnya. Apa kata Nabi Isa? Coba kalian bertanya kepada Nabi akhir zaman, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka pun menemuinya kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi akhir zaman, Ya Nabi Allah, Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong kasih kami perlindungan ya Nabi Allah, tolong kasih kami naungan, tolong kasih kami perlindungan untuk berteduh pada masyarakat yang sangat panas ini. Kami tidak sanggup menahan amat perihnya panas matahari yang Allah berikan kepada kami ini. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia pun meminta naungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelompok yang tidak mau bersalat ini tadi. Maka dari itu saudara-saudariku, dapat kita simpul cerita tadi, cerita yang saya agak mulai ini kan, dapat kita ambilkan dari semua itu. Sepelit-pelitnya umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit-sedikitnya umatku ialah umat yang tidak mau bersalat kepadaku. Jadi kalau kita di sini yang pelit belum tentu dia pelit, yang dikit belum tentu dia pelit. Tapi orang yang paling pelit di atas semua ini ialah yang tidak mau bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu semuanya marilah kita bersolat kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau semua. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahman, Ya Rahim, Salli Rabbi wa Sallim. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahman, Ya Rahim, Salli Rabbi wa Sallim ala khairil mursalin. Allahumma tassalam wa minkas salam. Barang siapa yang bersolat tadi surga mendapatkan kesempaatan yang mahsyar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tidak memperpanjangkan kata-kata mukadimahnya. Adapun judul ceramah saya pada sore hari ini ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Ramadan ini. Jadi di pada bulan Ramadan ini, marilah kita
meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun sallallahu alaihi wasallam yang artinya wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar bertakwa kepadanya dan janganlah kamu mati dalam keadaan muslim. Maka dari itu kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya tidak pernah salat, sekarang salat. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "As-salatu min," yang artinya salat itu yang agama. Kalau kita tidak salat, maka tidak tegak dalam agama kita. Kalau kita tidak salat, maka entah apa rumah kita nanti di dunia ini tidak akan jadi rumah kita di dunia maupun di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Dulunya yang tidak pernah salat pagi, sekarang salat pagi. Yang dulunya tidak pernah salat malam, sekarang salat malam. Tingkatlah iman kepada Allah Subhanahu wa taala karena salat ialah pimpinan, karena salat ialah yang paling utama, yang paling utama, yang paling depan. Terus lagi kita ada di sini pada bulan Ramadan, apalagi kita kebetulan di bulan Ramadan ini kita tingkatkan puasa kita. Dulu yang puasanya setengah hari, sekarang tingkatkan menjadi full. Pada bulan Ramadan ini Allah bergambarkan akan amal saleh. Allah tutup pintu neraka dan Allah buka pintu surga. Untuk apa? Untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di seluruh negeri ini. Masya Allah, subhanallah. Maka dari itu, yang dulunya bulan cerai kata Rasulullah, yang dulunya membaca Al-Quran satu huruf yang pahalanya 10 kebaikan, tapi di bulan Ramadan ini Allah gandakan menjadi 20 kebaikan. Maka dari itu kita sebagai umat muslim, apalagi kita di pesantren ini yang aman tenang, yang jauh dari orang yang tidak kelihatan, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Apalagi sebentar lagi kita mau pulang. Orang ada jauhnya, baharoknya yang balik cepet. Gak ya? Kenapa? Kenapa sampai kita nama jauh akhir? Jadi kita hafalkan Al-Quran seluruh bulan ini. Supaya apa? Supaya meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi kita tinggalkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Larangannya apa? Yaitu berbuat maksiat. Tinggalkan. Terus lagi bermain judi, tinggalkan. Yang dulunya bermaksiat sekarang udah rajin sholat. Yang dulunya rajin berjudi sekarang lagi rajin ngaji. Yang dulunya beriman dengan dosa, dengan maksiat, sekarang sudah sholat, maka maksiat itu kan jauh dari kita. Dosa akan terhapus dan terkikis habis seluruhnya. Tapi kalau kita selalu tinggalkan sholat, tinggalkan sholat selalu, maka maksiat akan selalu bersama kita, dosa bersama kita selalunya. Maka dari itu na'udzubillah min dzalik. Mungkin cukup sampai di sini sama saya pada sore hari ini. Adapun kesimpulannya, marilah kita selalu tinggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada renungan patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah, jangan dilapor dengan sebuah suci, karena esok belajar lagi. Saya tutup dengan apa semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.